Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Seperti biasa, mohon kepada ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silahkan. Ada ketua kelasnya enggak? Ya, silahkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan diawali dengan pembacaan doa, proses belajar kita pada hari ini diberikan kelancaran dan kemudahan serta ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak lihat absensinya, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah. Baik, hari ini jam pelajaran hari ini adalah jam pelajaran Bapak tentang Al-Quran dan Al-Hadis ya. Jam pelajaran Bapak ya tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Pada pekan lalu Bapak menyampaikan pengertian Al-Quran, pengertian hadis, juga unsur-unsur hadis. Nah, pada pertemuan ini tolong dibuka LKS-nya halaman 10. Jadi ini hari yang sangat spesial buat kita semua. Kita kelas 10 belajar Al-Quran dan Al-Hadis di halaman 10 juga, Masya Allah ya. Angka cantik ya. Halaman 10, di situ dijelaskan tentang pengertian fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ya. Flashback pada pertemuan pekan lalu Bapak menyampaikan tentang unsur-unsur hadis juga. Ada berapa unsur hadis? Ada 3 ya. 1, sanad. 2, matan. Yang ketiga, rawi. Masya Allah, luar biasa. Nah, materi kali ini adalah pengertian fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4 ya. Yang nomor 1 atau yang nomor pertama apa? Ya benar, bayan takrir. Kedua, bayan tafsir. 3, nomor 3-nya apa? Di situ di LKS-nya bayan tasrih. Dan yang keempat, bayan nasakh. Bayan takrir, bayan tafsir, bayan tasrih, dan bayan nasakh. Apa yang dimaksud dengan bayan takrir? Nah, Bapak akan coba menyampaikan pengertian atau apa yang dimaksud dengan bayan takrir. Maksudnya ialah menetapkan dan memperkuat penjelasan yang ada dalam Al-Quran. Nah, fungsi hadis di dalam hal ini hanya untuk memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Jadi hadis yang berfungsi sebagai memperkokoh isi kandungan Al-Quran disebut bayan takrir. Sebagai contoh hadis tentang bahwa Allah tidak akan menerima salat seseorang jika berhadas sampai hingga ia berwudu. Di dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa." Bahwa Allah tidak akan menerima salat seseorang, Allah tidak akan menerima salat seseorang idza ahdatsa jika dalam keadaan berhadas, hatta yatawaddaa, sampai berwudu. Yang menyebabkan hadas kecil apa? Kentut. Apalagi kalau kentut nih yang tidak karu-karuan ya. Intinya kalau dalam keadaan punya hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, kemudian sholat, nah Allah tidak akan menerima sholatnya. Hatta yatawaddoa kalau hadas kecil sampai ia berwudu ya. Kalau hadas besar dia harus mandi junub dulu ya, mandi besar dulu. Hadis ini sebagai penguat atau memperkokoh hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran, yaitu tentang perintah Allah ya, tentang perintah Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 6. Surah Al-Maidah ayat 6 itu bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas sholati, jika kamu hendak melaksanakan sholat, fagsilu wujuhakum,
basuhlah wajah, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuhlah kedua tanganmu sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua kaki sampai mata kaki. Nah, ayat ini kan berupa perintah untuk wudu dulu sebelum sholat. Tadi di dalam hadis Nabi dijelaskan Allah tidak akan menerima sholat seseorang jika berhadas sampai ia berwudu. Nah, fungsi hadis di sini disebut bayan takrir, ya, bayan takrir, bayan takrir. Nah, kira-kira gimana kalian? Paham semua? Paham. Jadi yang pertama itu dijelaskan fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah bayan takrir, ya. Takrir, ya, bayan takrir. Ialah untuk memperkokoh, memperkuat hukum yang sudah ada dalam kandungan isi Al-Quran. Bayan takrir. Tadi tentang hadis yang Allah tidak akan menerima salat seseorang jika berhadas. Diriwayatkan Imam siapa? Imam Bukhari. Dari siapa? Dari Abu Hurairah, ya, Abu Hurairah. Abu Hurairah. Ya, ini hadis, ya. Hadis. Abu Hurairah, ya. Dari Abu Hurairah diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, hadis ini sebagai bayan takrir terhadap Quran surat Al-Maidah, Quran surat Al-Maidah ayat 6. Yang bunyinya gimana tadi? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biru'usikum ilal biru'usikum warjulakum ilal ka'bain. Ya, betul. Itu bayan takrir. Kira-kira anak-anak semua kelas 10 paham tentang bayan takrir ini? Masya Allah, luar biasa. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ya benar-benar. Contohnya tidak hanya tentang masalah wudhu saja, ya. Ada tentang sholat, ada tentang puasa, ya, ada tentang zakat dan lain sebagainya, banyak, ya. Jadi kalau ada kita baca hadis tentang suatu perintah yang mana di Al-Quran juga sudah dijelaskan hal yang sama, maka hadis di situ disebut bayan takrir, yaitu fungsi sebagai pengkokoh, ya, penguat hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Baik, karena jam pelajaran Al-Quran dan Al-Hadis sudah cukup dan sudah waktunya berganti mata pelajaran, ya, artinya berarti jam pelajaran kita sudah habis. Sementara materi masih panjang yang harus disampaikan, ya, tapi waktunya tidak cukup, maka Bapak memberikan tugas kepada siswa-siswi kelas 10 ini, ya, tugas di rumah, ya. Apa tugasnya? Tolong jelaskan atau cari pengertian dan tulis dengan tulis tangan. Awas, dengan tulis tangan, tidak boleh copy paste, ya. Tulis pengertian bayan yang kedua tadi, bayan tafsir, pengertian bayan tasri, dan pengertian bayan nasakh, ya. Boleh kalian nyari referensi dari mana saja, dari guru ngaji di rumah masing-masing, atau dari Google, atau dari jurnal, atau dari buku, silahkan. Yang penting jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira fahim tum? Alhamdulillah. Kita tutup jadwal pelajaran Quran hadis ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.